Desa Mosolo merupakan salah satu desa terpencil dan terisolasi di Kecamatan Wawonii Tenggara, yang lokasinya hanya bisa ditempuh dengan menggunakan jalur laut sekitar 3 jam dari ibu kota Kecamatan Wawonii Langara. Desa Mosolo sudah dihuni warga sejak tahun 1957 yang perintisnya merupakan warga transmigran lokal dari desa Sampolawa, Kabupaten Buton. Di desa ini hanya 2–3% saja warga asli Wawonii yang mendiami kampung ini. Nama Mosolo sendiri diambil dari bahasa daerah yang diartikan aliran air yang deras dari kali besar yang mengalir di pemukiman warga desa. Desa Mosolo sebelumnya bermukim lebih dari 300 kepala keluarga. Mayoritas mereka berprofesi sebagai petani ladang. Desa yang luasnya 21 km persegi itu kemudian dimekarkan pemerintah desa setempat dengan membentuk satu desa lain yang diberi nama Desa Sina Ulujaya. Dengan pemekaran ini, Desa Mosolo kini luas tinggal 10 km persegi dan dihuni lebih 200 kepala keluarga. Di tengah kondisi sarana kesehatan dan pendidikan formal yang kurang memadai. Hasil kebun yang menjadi andalan warga desa adalah tanaman cengkeh jenis super, merica, dan tanaman jambu mete. Komoditas perkebunan itu pula yang selama ini menjadi penopang hidup warga desa selain profesi sampingannya sebagai nelayan. Keadaan desa yang terpencil dan terisolasi menyulitkan mereka memasarkan hasil kebunnya. Pasar Kendari selalu menjadi sasaran utama untuk memasarkan hasil kebun mereka. Meski wilayah Kendari ditempuh berjam-jam dengan tantangan gelombang. Kondisi desa yang jauh di pedalaman mengakibatkan sebagian besar warganya tidak memiliki pendidikan dan jarang menerima akses informasi penting dari luar daerah. Wilayah kedua Desa Mosolo dan Sina Ulujaya yang diapit lautan lepas dan bentangan pegunungan ini ternyata menyimpan banyak potensi kekayaan alam. Potensi sumber daya alam yang paling dikenal orang adalah potensi tambang nikel yang kini terjamah. Bulan Januari 2009 ini, PT Buana Konawe Mining tertarik dan langsung melakukan eksplorasi dan penelitian kandungan nikel di pegunungan yang berjarak 3 km dari pemukiman warga Desa Mosolo dan Sina Ulujaya. Namun, baru 8 bulan meneliti tanah dan bebatuan yang mengandung nikel itu, PT Buana Konawe Mining yang izin penelitiannya berakhir tahun 2010 langsung ditolak warga desa untuk melanjutkan eksplorasi. Padahal pihak perusahaan belum mendapatkan data dan kesimpulan resmi tentang besar kandungan nikel yang ada. Penolakan warga memang cukup berdasar karena kawasan eksplorasi tambang terletak di lahan perkebunan yang selama ini menjadi denyut nadi roda perekonomian warga desa setempat. Upaya ganti rugi tanaman pernah ditempuh pihak perusahaan, namun nilai yang ditawarkan jauh dari keinginan warga desa. Selain tawar-menawar harga, penggantian tanaman yang tidak tuntas, persoalan baru yang dikhawatirkan adalah ancaman hilangnya sumber air Desa Mosolo yang selama ini menjadi andalan pemenuhan kebutuhan air bersih warga desa selama berpuluh-puluh tahun jika memang benar perusahaan tambang jadi beroperasi. Kekhawatiran lainnya adalah penggundulan hutan yang dampaknya bisa menghilangkan ekosistem dan lahan perkebunan sebagai ancaman baru bahaya kelaparan di tengah terpencilnya kawasan Desa Mosolo dan sekitarnya. Kalau saya melihat itu, pertama faktor itu, artinya kekhawatirannya jangan sampai mata air itu mati, sedangkan sudah kehidupan kita di sini. Nah, begitu. Sementara ini rencana penambangan itu
Banyak-banyak di kawasan perkebunan, di area perkebunan itu. Kebunan masyarakat, Pak? Iya, itu nih, Pak. Jadi menurut saya ada dasar inilah kira-kira sehingga masyarakat itu bersikeras untuk menolak. Iya. Di benak mereka seolah sudah menjadi tradisi menjaga pelestarian Kalimosolo agar tetap mengalir deras untuk bisa dinikmati anak cucu mereka di kemudian hari. Di sisi lain, ternyata pemahaman tentang bahaya tambang sudah diketahui warga dan tokoh masyarakat desa berkat informasi nelayan yang pernah menyaksikan langsung dampak kerusakan lingkungan akibat tambang yang beroperasi di salah satu daerah di Maluku Utara. Pemahaman tersebut menjadikan mereka kompak dan bersatu untuk menolak pengoperasian tambang di wilayah mereka, meski upaya perusahaan Buana Konawe Mining itu baru sekedar penelitian. Semua itu dilakukan mulai dari awal Pak sampai akhirnya masyarakat mengiyakan di mereka punya lahan dengan syarat-syarat ketentuan, dibayar 50.000 per satu mata bor. Ada umpamanya tanaman yang dirusak, kami bayar. Walaupun namanya tanaman itu mungkin umurnya 2 tahun atau 3 tahun, kalau memang masyarakat katakan 1 juta, oke kita bayar 1 juta. Dia maksudnya tambang kan masyarakat tenang. Kemudian dampaknya belum ada. Bahkan maksudnya tambang tidak ada dampak. Kan baru penelitian. Hanya masyarakat takutkan ke depannya akan timbul. Tapi saat mereka tidur tidak ada, masalah tidak ada. Ya. Artinya dari segi kesehatan tidak ada, lingkungan tidak, belum ada. Hanya karena waktu itu di sini kan setiap musim timur kan ada banjir. Kalau sudah musim timur kan hujan. Nah, banjir itu ya dikatakan katanya pengaruh tambang, padahal masih penelitian. Persoalan penelitian tambang di Desa Mosolo ini memang mengundang kekecewaan warga karena ternyata kesempatan masuknya tambang di kawasan itu hanya menguntungkan bagi segelintir orang saja dengan mendapatkan upah besar sebagai karyawan dan kurang memikirkan dampak kerusakan yang diakibatkan tambang di kemudian hari. Terbitnya izin kelola tambang untuk perusahaan tertentu yang dikeluarkan pihak pemerintah kabupaten dinilai hanya berorientasi mengejar besar pendapatan daerah PAD yang mungkin saja kesejahteraannya tidak sampai di pemukiman warga desa nan jauh di pedalaman, yang hanya selama ini memimpikan pelayanan medis bagi mereka yang sakit, perbaikan sarana pendidikan, fasilitas jalan sampai pengadaan jaringan listrik. Namun yang pasti kekompakan dan persatuan warga Desa Mosolo yang terjalin boleh diancungi jempol. Mengapa tidak? Di tengah minimnya pengetahuan pendidikan warga Desa Mosolo, ternyata mereka mampu menolak kehadiran tambang di sana. Padahal jika dibandingkan daerah lainnya di Sultra, warganya tidak mampu berbuat banyak. Yang investor pengelola tambangnya sudah leluasa mengeksploitasi kekayaan alam yang ada dengan satu senjata ampuhnya, yakni surat izin kuasa pertambangan atau KP.